Halo Sohiblah Janganlah.id, ketemu lagi di channel YouTube Sohib Janganlah.id, dan podcast juga akan tampil di platform podcast. Malam ini Janganlah.id akan mewawancarai seorang legend dalam bisnis outdoor. Jadi tema episode ini soal bisnis outdoor. Nanti secara bergantian kita akan wawancara beberapa orang yang cukup malang melintang di dunia bisnis outdoor, dan salah satunya yang menurut orang-orang sih ini legend, namanya Joe Item. Oh Jo. Halo Jack. Lo merasa jadi legend gak Jo? Belum lah. Jadi gue dari dulu pertama kali kenal sama Joe itu udah gaung legendnya itu udah ada. Jadi kalau teman-teman aktivis outdoor tahu gimana bisnis outdoor gitu ya, dari zaman dulu offline terus masuk internet kan, sejarahnya dimulai dengan Kaskus ya. Kalau pioneernya enggak, kita awalnya dari zaman MyList dulu. Mailing list atau dari MRC dulu? Kalau MRC itu chatting ada sih. Ini buat yang milenial nggak tahu, dulu ada namanya platform chatting namanya MRC, Internet Relay Chatting. Nah itu kita kalau mau pakai harus ke warnet ya. Belum zaman sekarang pakai handphone, kita harus ke warnet, ngantri kadang-kadang. Dulu sih masih ada yang pakai ini kali ya, yang Telkomnet dulu yang masih berisik, masih kan? dial up gitu bunyinya. Berisik ya, di warnet-warnet di gang-gang lah. Cuma kalau TV kabel waktu itu memang masih jarang juga kan. Nah, pas masuk TV kabel baru dah tuh mulai ramai perdagangan online. Karena ya berasa lah murahnya gitu. Tapi sebelum Kaskus di Yahoo Groups dulu. Di Yahoo Groups dulu. Kan bareng juga dulu Jack di Pangrango kan. Iya, tapi sebelum Pangrango kan lu ada channel lain kan, maksudnya di MRC. Cuma nggak lama langsung masuk di Pangrango. Di Milis itu kalau nggak salah 2003 lah. 2003 ya. Kita mulainya tuh di situ. Dari mailing list itu baru kita lompat ke Kaskus 2006. Nah, jadi kita. Tapi lu pertama dagang nggak di Pangrango kan? Di Yahoo Pangrango? Sebelumnya di IRC itu, tapi kan nggak lama. Duluan mana sama pendaki? Pendaki dulu baru Pangrango. Jadi Joe ini banyak, kalau orang main bola tuh disebutnya bendera. Jadi orang sering main di bendera. Joe ini banyak benderanya di Pangrango. Pangrango tuh mailing list. Jadi ini tiap kita cerita sejarah buat anak-anak milenial harus dijelasin nih. Sebelum kalian main WA group, dulu ada Yahoo Groups namanya. Itu kita seru-seruannya cuma ngebales-bales kayak email ya bentuknya sebenarnya. Iya, sebenarnya kayak email, cuma karena di grup jadi bisa baca semua, bisa rame-rame gitu ya. Ibaratnya kayak tongkrongan tapi maya gitu ya. Kayak tongkrongan jadi ngoceh, maya, dan hiburan kita juga di Yahoo Messenger. Jadi saat itu Yahoo lagi jago-jago gaya-gayanya ya. Sekarang Yahoo mulai nggak ada ya. Tinggal emailnya doang kali ya. Emailnya doang. Yahoo sekarang udah turun, dilindas oleh Google. Google udah dominasi. Terus dari Yahoo Groups baru naik ke Kaskus, pindah ke Kaskus. Terus nah dari Kaskus itu kayaknya emang wadahnya juga buat outdoor nih bagus. Ya kan, orang-orangnya juga welcome sama kita-kitanya. Ternyata di situ kita dapat keluarga baru. Karena Kaskus platformnya komunitas ya. Komunitas dia nggak perorangan, dia komunitas. Jadi Kaskus teman-teman sempat besar juga sebelum sekarang banyak Tokopedia, Bukalapak dan lain. Dulu Kaskus mungkin pemain tunggal sempat ya. Sempat jadi bukan pemain tunggal sih, dia jadi yang terbesar lah. Dominan. FJB-nya dia paling terbesar sempat di Indonesia kan. Dulu juga ada sepeda aku dan lain-lainnya kan, tapi yang mendominasi ya Kaskus. Pokoknya kiblatnya dagangan online Kaskus lah ya. Gitu. Nah dulu cara jualnya gimana tuh? Kan kalau Tokopedia tuh bentuknya toko-toko ya. Kalau Kaskus kan bentuknya forum perorangan. Forum kan bentuknya ya. Dia ada menyediakan sama kayak sekarang lah. Lapak juga. Ada menyediakan lapak, tapi kalau khusus outdoor itu nggak ada.
Jadi kita bikin sendiri di komunitas OANC, Outdoor Adventure and Nature Club. Nah di situ kita lebih gampang jualannya karena pasarnya dikumpulin ya. Moderatornya juga memang aktif. Jadi kita nggak bisa macam-macam di situ. Beda sama yang marketplace yang lainnya asal ngupload aja kan. Kalau ini nggak dibatasin, memang bagus. Lu termasuk pioneer nggak? Termasuk yang terlibat di pembuatan OANC itu nggak? Kalau saya di situ sempat diangkat jadi entusiasnya. Apa namanya itu? Entusias tuh kayak influence. Ya, jadi penggiatnya lah. Jadi OANC saya di situ. Oang itu orang nyebutnya Oang ya? Nyebutnya? Orang biasanya nyebutnya Oang, padahal itu OANC gitu ya. Kadang-kadang bahasa tongkrongannya enak aja Oang. Jadi Oang itu sebenarnya komunitas kumpulan pedagang ya, pedagang outdoor. Pembeli juga termasuk Oang. Iya, itu komunitas outdoor sebenarnya, cuma karena di Kaskus. Jadi kalau orang yang di luar OANC itu nyangkanya, wah ini mah komunitas jualan doang, pedagang gitu, karena Kaskusnya. Padahal itu sebenarnya di situ ya sama kayak yang lain, komunitas-komunitas outdoor yang lainnya gitu. OANC itu namanya, nama wadah komunitas outdoornya. Nah komposisinya emang besaran pedagang tapi kan daripada enggak juga. Enggak. Itu banyakan user kalau saya bilang di Kaskus itu. Nah dari situ kita masuk. Tapi ya lama-kelamaan ada teman-teman yang datang juga ya kan, pengen belajar juga yang namanya dagang gimana, ya udah kita saling support di situ. Nah itu dari 2006 ya? 2006 sampai sekarang masih sampai sekarang masih. Tapi mungkin udah mulai tergerus dominasinya sama Facebook. Ya lapak-lapak online yang lain. Facebook malah yang ngalahin. Facebook malah naik di situ. Jadi di OANC itu sekarang juga ada di Facebook. Nah, sekarang masuk ke IG juga. Jadi OANC itu udah mulai ngikutin adaptasi milenial. Walaupun mukanya tua-tua. Ada nggak sih anak milenial sekarang? Ada. Jadi orang itu punya tetap ada generasi terus. Punya agenda rutin tahunan ya, Pak? Ya. Apa namanya? Gatnas. Itu bikin Gatnas, gathering nasional orang biasanya camping bareng gitu ya. Camping bareng itu terakhir kemarin di Jogja. Cuma harusnya nih kalau nggak ada pandemi di bulan Juni kemarin udah yang ke-10 Gatnasnya. Tapi tiap tahun jadi ya? Tiap tahun. Cuma karena pandemi ya udah. Kalau ke-10 berarti dari 2010 Gatnas itu? Iya. Cuma komunitasnya udah lama. Malah dari 2004 malah itu kalau nggak salah ingat. Berdiri awalnya. Rekor Gatnas terbesar berapa Jo? Berapa peserta? Kalau yang tercatat itu bisa sampai 700. Belum termasuk rombongan liar. Itu sampai lebih dari 1000. Rombongan liar artinya di luar Oang. Tapi dia ikut-ikutan aja. Ikut meramaikan tanpa mendaftar kan, yang gitu. Masuk registrasi. Jadi semua komunitas kita undang. Itu waktunya di Ciputri, Bogor. Makanya kita bikin kerak telur ininya, tagline-nya. Kerak telur itu singkatannya dari keakraban itu tuh, keakraban antar komunitas dan temu lintas organisasi. Jadi kita undang komunitas-komunitas online offline, kita undang organisasi pencinta alam juga kita undang. Terus bintang tamunya waktu itu si Mas Ian, Seven Summit Dunia Indonesia. Yang Mahitala. Iya, Mahitala. Mahitala tuh Unpar ya? Unpar Mahitala. Jadi Mahitala tuh terkenal karena Seven Summit-nya cowok dan cewek juga kan? Cowok dan ceweknya. Apa dia? Trikandinya Seven Summit gitu. Nah, balik lagi. Kalau orang-orang nganggapnya Joe Hitam ini legend. Dia sih merendah nggak legend, tapi legend lah gitu. Maksudnya bayangin 17 tahun bergerak di bisnis outdoor, dan hebatnya sepanjang gue kenal Joe ini nggak pernah punya lapak offline kan? Sempat punya. Sempat waktu itu kan sama teman juga, anak Pangrango juga. Siapa? Yang Daniel bukan? Bukan. Asep. Asep ya. Sempat awal. Itu awal-awalan. Tapi gimana ya waktu itu kan? Awal 2006. 2006 kalau enggak, itu sebelum Kaskus malah. Sebelum Kaskus. Sebelum Kaskus. Pangrango masih Pangrango. Iya, masih Pangrango. Sama Agli juga. Iya, sama Agli. Jadi kan waktu itu
waktu kita masih sering di Tebet lah waktu itu kan, Ya. di Lenteng. Nah kayaknya si Asep tertarik mau ikut jualan outdoor. Ya udah, saya diajak sama dia. Cuma ya pisah. Ya, jadi teman-teman momok ini sebenarnya momok dalam bisnis apapun ya. Ketika bisnis sama teman tuh biasanya ada cenderung Ada seleknya dikit lah. Dan kadang-kadang ya mudah-mudahan yang kasus Joe sih enggak, tapi banyak yang merusak pertemanan juga ya, kan. biasanya kalau dari segi bisnis Di gitu. Kalau kasus misalnya teman kita juga ada juga kan, Arca gitu Ya. kan. Selalu ya bisnis, emang intinya sih bisnis sama teman tuh harus clear dari awal. clear, benar. Agreementnya Asal gimana zamannya. gitu ya, terus sebatas mana profesional, sebatas mana pertemanan gitu. Karena walaupun ada agreement kayak gitu, kalau udah misalnya udah maju nih, udah kelihatan ada hasil, ya biasanya tetap ada yang pengen nguasain sendiri. Gitu. Dulu emang posisinya kalian sama-sama owner kan? Statusnya sama-sama owner. Main apa, saham gitu ya? Apa naruh saham? Iya, naruh Gitu, saham gitu. Berapa orang dulu? Kalau dulu kan bertiga itu sama Agli Asep. 3 doang. Agli, Asep, Joe. Cuma kayaknya nggak seret. Udahlah. Di mana sih dulu tokonya? Dulu di Parigi Bintaro. Parigi Bintaro. Cuma Jadi karena lebih itu dekat ke rumah Asep ya? Lebih dekat ke rumah. Oke. Cuma nggak asal kayaknya nih gini-gini ya kan. Ya udah, keluar aja deh. Kita balik sendiri, jualan lagi aja sendiri. Dan itu sekali-sekalinya lu punya toko? Iya. Oke. Sampai sekarang udah online aja. Nah, Fokusnya di online. menurut gue dari sisi orang luar ngelihat Joe kenapa jadi legend, karena nggak punya toko, orang kalau nyari barang nyari Joe langsung gitu, nggak pokoknya tau lah, Joe ngejual barang berkualitas doang gitu lah. Lalu biasanya dapat barangnya dari mana sih? Kenapa kalau dulu banyak dari muncul teman-teman image juga gitu sih loh, lu biasanya hanya menjual barang berkualitas asli gitu ya? Ya biasanya kan kita beruntungnya di Indonesia ini banyak pabrik-pabrik outdoor yang produksi di Indonesia waktu itu kan. Pabrik Indonesia? Pabriknya di Indonesia, aparel-aparel, jaket, celana, topi, sepatu. Termasuk segede TNF pun? Segede TNF, Jack Wolfskin itu di sini. Gitu. Sampai sekarang North Face itu ada yang pabrik di sini untuk pasar Eropa sama pasar US. Di mana, Tangerang? Sekarang itu masuknya apa sih kalau di Jawa Tengah situ? Di Jawa. Karena kalau di Tangerang masalah UMR lah. Jadi pada pabrik-pabrik besar itu pindah ke Jawa Tengah. Menurut lu kenapa brand-brand besar punya pabrik di Indonesia? Karena pasarnya gede, apa karena kualitas produksinya itu untuk yang grade A yang megang Indonesia. Oh gitu ya. Jadi ini berlaku juga di olahraga loh. Maksudnya bola pun semua. Itu bola terbaik. Jadi pernah ada YouTuber ngebahas bola dan jersey terbaik itu produksi Indonesia. Jadi dia ada cerita orang ngefans sama MU gitu ya, Manchester United. Dia jauh-jauh ke Manchester mau beli jersey MU. Pas dilihat made in Indonesia. Justru yang KW1 itu Thailand ya kan, biasanya kan kalau jersey. Dulu sempat ada teman yang belanja di Amerika, kebetulan dia lagi kerja di Amerika. Nah, dia beli North Face. Made in Indonesia. Jo, ini kok made in Indonesia gini-gini. Emang itu kalau untuk Indonesia pasarnya US sama Eropa. Kalau untuk yang masuk ke Indonesia itu biasanya made in Vietnam atau Cina. Justru aneh ya alurnya ya. Maksudnya gitu. Indonesia malah keluar, yang di luar malah masuk. Ya, itu mungkin untuk jaga kualitas kali ya. Jadi maksudnya Indonesia itu pangsa pasar kualitas menengah ke bawah, barangnya tapi dari luar. Sementara yang menengah ke atas produksi Indonesia dibuang keluar. Dan katanya tuh kalau di sana orang-orang yang beli jaket-jaket itu biasanya yang dicari awal itu made in Indonesia. Kalau nggak yang made in Indonesia nggak ada, baru nyari yang made in Vietnam. Grade kedua di Vietnam. Baru nanti kalau emang itu nggak ada ya apes-apes yang made in Cina yang dicari. Pokoknya prioritasnya itu mereka yang made in Indonesia yang dicari. Nah itu kita bagusnya di situ. Nah keberadaan pabrik-pabrik brand besar itu menurut lu mendorong muncul brand-brand lokal nggak, kayak Eiger tuh lokal kan? Eiger lokal. Itu tetap mengaruh sama keberadaan mereka, atau tanpa mereka pun mereka sebenarnya Eiger dan misalnya kayak Merapi Mountain itu bisa hidup gitu? Sebenarnya ada pengaruhnya juga sih, karena mereka itu banyakan apa ya,
ngambil produk limbah materialnya untuk diproduksi. Banyak produk-produk lokal itu masih ngandalin sisa material dari pabrik-pabrik garment gitu. Iya, lokasinya itu di Tangerang ada. Oh gitu. Tapi enggak selalu garment outdoor juga. Garment apapun sudah. Hampir semua apapun. Dipakai. Itu perbedaan kualitas dari segi raw materialnya itu ya. Nah, jadi pabrik di Indonesia tuh emang cuma make limbah-limbah doang ya. Itu yang bikin kualitasnya beda sama brand-brand besar. Bukan pabrik di Indonesia ya, brand-brand lokal. Brand lokal yang ya. ada di Indonesia. Itu banyak yang pakai sisa material produksi di merek-merek besar dunia yang produksi di Indonesia. Nah, lu 17 tahun di bisnis outdoor dan ngerasain punya toko dan gak punya toko. Menurut lu tantangannya beda nggak? Kalau kita sih lebih santai di online aja sih. Karena ya nggak mikirin sewa tempatnya tiap bulan berapa ya kan, terus listrik dan segala macamnya lah. Itu pertamanya kita menangnya di situ. Terus jangkauannya, kalau menurut saya jangkauan online itu lebih luas dibandingkan offline. Kalau offline berarti ngandelinnya cuma dua, orang yang lewat mampir belanja atau emang orang yang niat mau belanja ke toko. Paling cuma itu dua kan. Iya. Jadi misalnya di situ lagi ada diskon, ya si Rajak datang kan, ya itu berarti niat ke toko itu mau beli karena ada diskon. Tapi habit konsumen itu kan dipengaruhi sama internetnya kan. Tapi kalau nggak ada internet, toko rame-rame aja kan gitu. Jadi sekarang pun toko banyak kan yang online iya, jadinya. atau double. Iya. Online dan offline. Offline-nya. Cuma karena sekarang kalau mau ngandelin offline-nya doang udah susah. Karena dia ada biaya operasional sih. Ada biaya operasional segala macam. Apalagi masuk pandemi kayak gini kan. Itu berasa kalau di outdoor ini ya. Nah, pertanyaan mendasarnya dari gue yang awam gitu ya. Dan mungkin audiens juga yang pengen tahu. Bisa hidup nggak sih dari bisnis outdoor? Lo 17 tahun nih. Ya alhamdulillah sampai sekarang masih bisa bertahan lah. Bisa bernapas. Masih bisa napas. Karena oksigen gratis. Enggak, maksudnya Nijo ini 17 tahun ngalamin dari masa bujang masih sampai bujang, punya anak 3. Sesar semua. Lu tahu kan Sesar BPJS ada asuransi. BPJS kan baru tahun-tahun ini. Dulu nggak ada asuransi. Nggak ada asuransi, nggak ada BPJS. Ya alhamdulillah bisa tercover dari penjualan outdoor online. Tapi lu emang pemasukan tunggal dari situ? Pemasukan tunggal dari outdoor online ini. Ya, paling dulu sempat ada beberapa waktu open trip belum rame lah. Lu dulu bukan sempat yang bikin menara gitu ya? Oh iya, itu 2005. Itu menara wall maksudnya kan? Apa BTS ya? Masang-masang antena BTS. Emang lu backgroundnya di tower? Enggak, kebetulan karena emang senang manjatnya kan. Iya, daripada kalau di ruangan ngantuk. Iya. Karena senang manjatnya ya udah ngikut. Jadi ada gunanya tuh yang sering latihan manjat. Jadi dulu kita latihan manjat di Pasves pada festival. Ya. Jadi kalau punya hobi manjat, sampingannya bisa ikut bisnis BTS atau yang bersihin gedung. Ya, itu banyak nggak sih pendaki? Sekarang itu lagi rame untuk cleaning gedung. Gondola, naik gondola. Enggak, pakai tali. Iya, ada yang tali, ada yang gondola kan. Jadi sekarang itu banyak gedung yang gondolanya malah ditinggal karena banyak kasus gondola putus. Iya, sering di Sudirman berapa kali itu. Nah, itu malah resikonya lebih besar. Jadi kalau teman-teman yang make sih rata-rata sekarang udah pakai double rope, nggak pakai gondola. Jadi pakai tali full nyawa semua udah ada di tali semua deh. Lebih safety lah dibanding pakai gondola gitu. Nah, balik lagi soal prospek bisnis outdoor, menurut lu ke depan masih menjanjikan nggak sih? Kalau untuk ke depan, kalau untuk outdoornya ini masih menjanjikan banget. Kenapa ya? Karena sekarang itu tiap minggu gunung-gunung di Indonesia, apalagi di Pulau Jawa itu pasti rame. Salah satu contohnya itu Gunung Prau, ya, sama Gunung Andong. Itu dulu
Ya, zaman-zaman kita nggak dilirik lah itu gunung ya kan. Sekarang penuhnya minta ampun tuh gunung. Iya. Jadi kalau untuk masalah penjualan produk-produk outdoornya masih. Tapi kalau dari pangsa pasar dari sekian banyak aktivitas outdoor gitu ya, hiking, camping, caving dan lain-lain, itu paling gede camping gitu. Di campingnya. Camping keluarga gitu. Karena nggak butuh skill ngejelimet gitu ya kalau orang climbing kan. Kalau orang camping kan nyari suasananya doang. Kalau climbing harus punya skill. Terus caving juga skill. Tapi buat sebuah hobi, gear outdoor tuh termasuk mahal nggak sih? Kalau dari segi mahalnya untuk pemula biasanya pasti bilangnya mahal. Tapi kalau dia udah mendalami itu jadi murah barang-barangnya. Apalagi kalau misalnya ada diskon sekian, misalnya tali yang statis harga 4.500.000. Itu kalau untuk pemula pasti bilangnya mahal, ya kan? Tapi kalau orang yang udah sering pakai itu masih kategori murah. Nah, bisnis outdoor kan sekarang juga berkembang soal rental. Nah, menurut lu itu prospek juga nggak? Atau itu sebenarnya cuma menyiasati, kan gini, ada barang di lapak yang nganggur gitu, daripada belum laku-laku disewain aja. Enggak. Kalau rental itu kalau yang teman-teman jalanin sih emang fokus ke bisnis rentalnya, bukan buat karena ini barang gak laku terus direntalin, enggak. Emang dia investasi buat disewain. Nah itu menjanjikan juga. Itu menjanjikan. Prospeknya. Iya. Karena orang sekarang banyak yang nggak mau minjemin alat. Gitu ya kan. Kita pinjemin kagak pulang-pulang. Udah mendingan lu rental deh soalnya. Tapi minjemin ada yang kesundut. Ada yang kesundut tendanya minta maaf doang. Aduh, mendingan dia udah rental. Jadi masih menjanjikan. Jadi salah satu ciri khas penggiat outdoor tuh dulu ya, mungkin sampai sekarang juga sering minjem barang. Minjem barang masih. Satu sleeping bag, satu tenda bisa muter di satu komunitas, nggak balik-balik. Dan tapi itu nggak tahu kemana larinya. Kalau ada teman-teman yang bertanggung jawab sih enak, tapi yang nggak bertanggung jawab itu yang nggak enak gitu. Nah, untungnya sekarang mulai berkembang bisnis rental. Alat-alat outdoor gitu ya, dan itu cukup menjanjikan juga. Itu menurut lu bisa dijalankan barengan dengan jualan nggak? Atau bisa? Lebih enak terpisah? Kalau dia punya tambahan modal, saya sarankan dibarengin jualan sama rentalan. Kenapa? Karena kalau dia ngerental otomatis yang mau nyewa itu pasti datang ke toko. Dia bisa lihat-lihat dan itu bisa jadi belanja. Yang awalnya cuma mau rental atau dia mau jadi belanja apalah, misalnya tabung gas, karena kan itu kebutuhan. Dia bisa beli beli gasnya, terus gelang-gelang segala macam. Jadi ya satu kali dayung 2 pulau terlampaui dah. Iya. Tapi kalau berdiri sendiri nggak terlalu kuat ya buat bisnis. Kalau untuk bisnis masih sih. Masih ya? Masih lancar. Karena sewanya per hari. Oh iya, sewa per hari. Iya, bukan per trip. Jadi misalnya dia mau sewa ke Semeru. Semeru dihitung dari perjalanan darat dia 3 hari. Ya, itu dihitung. Berarti 5 hari. 5 hari perjalanan darat ya. Oke. Bisnis sekarang juga mulai ada juga yang bisa outdoor sambil jadi nge-guide misalnya. Itu juga termasuk open trip-nya gitu, ekspansi bisnis juga ya. Kalau yang itu masih ada kelemahannya, biasanya orang-orang yang baru naik gunung, baru sekali 2 kali lewat jalur itu udah bikin trip. Nah, itu mereka kadang nggak peduli sama keselamatan tamunya, safety-nya dicuekin gitu. Nah, makanya hati-hatilah kalau misalnya ada teman-teman yang mau ikut open trip, ya lihat dulu skillnya yang bikin ini siapa. Karena kan sekarang ada PGI juga. Apa tuh lagi? Asosiasi Pendaki Gunung Indonesia. Dia yang jadi wadah buat guide-guide pendaki di Indonesia. Dulu di bawahnya FNI. FNB ya? FNI. Federasi Mountaineering Indonesia. Dulu FPTI juga ikutan di bawahnya FMI itu? Nah, kalau FPTI kan untuk panjat tebing. Panjat doang ya? Kalau ini mountaineeringnya. Pendakian. Nah, untuk kan sekarang nih zamannya glamping juga. Itu kabar baik buat bisnis outdoor juga nggak sih?
Kalau untuk glamping di bisnis outdoor, kalau macam saya enggak ya? Enggak main ya? Bukan enggak main, kecil lah nilainya. Karena yang glamping itu semua fasilitas sudah ada. Jadi kalau tinggal datang, kalaupun gitu. Konsumennya adalah konsumen si pemilik glamping ya. Iya, konsumennya pemilik glamping itu. Supply alat-alatnya gitu. Nah ini sekarang lagi tren glamping. Glamping itu adalah orang-orang yang glamour camping, mau camping tapi tetap enak. Iya. Jadi berasa di rumah lah, gitu ya. kasur tiup, kasur busa, berasa di rumah lah. Ada bahkan ada glamping yang pakai AC. Iya. AC blower gitu ya. Padahal dingin ya. Padahal dingin. Nah itu banyak di daerah Sukabumi, Puncak ya. Mungkin di Puncak juga ada glamping yang paket sama kawin kontrak tuh ya. Waduh. Itu daerahnya ketahuan orang-orang ya kan. Nah satu lagi nih Jo, kalau dagang kan selalu ada resiko bisnisnya. Ya. Kalau offline dulu mungkin tokonya kemalingan atau kebakaran atau macam. Nah kalau online apa sih? Ya, resiko bisnisnya? Online resikonya paling barang agak lama muternya aja, mendemnya gitu. Di gudang maksudnya? Di gudang. Itu doang. Cuma kalau untuk transaksi online-nya banyak kan yang kena tipu itu ya pembelinya, bukan penjualnya. Nah ini Jo sering. Jadi resikonya kecil. Nah, Jo nih sering upload di Facebook kalau ada oknum-oknum iseng ya. Iseng itu kita buat minta saja. Sekalian pemberitahuan buat teman-teman gitu ya kan. Lumayan sering. Sering, masih banyak sampai sekarang masih ada aja yang ketipu. Itu nggak bisa bisa ditangkal ya, yang kayak gitu ya? Sebenarnya bisa, cuma karena kan bayar-bayar ini malas mau prosesnya. Biasanya kenanya ketika kalau skema pembeliannya COD atau itu COD nggak sih, pakai COD ya nggak? Biasanya itu mereka alasannya nggak bisa, jadi kudu transfer dulu. Kalau yang penipuan ya, biasanya kayak gitu, banyak kan. Maksudnya si penjual transfer? Si pembeli yang transfer. Iya, yang berarti yang nipu yang jual. Yang ngejual. Kalau yang pembeli yang nipu, biasanya pembeli yang nipu itu pakai apa sih istilah ATM-nya itu yang bank-bank mandiri tapi sistem apa gitu. Bukan transfer langsung ke rekening. Kita disuruh masukin angkanya. Barang udah dikirim, duit nggak masuk ke lo gitu. Iya, nanti disuruh cek. Jadi barang belum dikirim. Intinya sistemnya itu dia nanti bakal nyedot saldo kita. Oh gitu. Kita ini transfer ke dia. Resikonya gitu, banyak yang kayak gitu juga. Itu mereka kategorinya hacker bukan sih? Bukan hacker sih. Bukan ya? Bukan. Maksudnya mereka punya skill IT, bisa ngerjain gitu atau cuma niat jahat doang? Manfaatin celah teknologi doang. Berarti kan dia harus ngerti teknologi. Iya. Gitu. Tapi bukan dihack, enggak. Kampung-kampungnya penjahat yang pernah lo hadapin apa modusnya biasanya? Modusnya sejelek-jeleknya inilah sekampung-kampungnya, maksudnya nggak ada teknik, nggak ada teknologinya, nggak ada skill teknologinya. Ya paling itu, kalau misalnya kita udah COD-an tahu dianya nggak datang, udah itu doang. Jadi rugi di waktu sama transport doang. COD itu emang peluang ini gede-gede ya. Iya. Cuma emang banyak yang suka karena amannya sebenarnya. Karena sebenarnya biar fair. Ya. Oknum bisa di dua pihak kan, bisa di penjual, bisa di pembeli. Mereka juga bisa ngeliat fisiknya langsung gitu kan. Makanya kalau misalnya ada yang mau COD sekarang, datang ke rumah aja lah kalau emang kurang percaya gitu reputasinya. Tapi kalau dari platformnya udah cukup aman, maksudnya di Tokped gitu udah aman ya. Aman semua. Tapi sekarang itu ada lagi orang yang manfaatin celahnya. Itu kejadiannya di otomotif sih. Gimana tuh? Dia beli barang, misalnya spare part, ya kan? Ini penjual udah ngirim nih spare partnya, tahu-tahu nih sampai di pembeli komplain barang nggak sesuai. Saya pesan ini, totalnya muncul ini, fotoin. Padahal ini emang udah direncanain sama dia. Gitu. Jadi minta retur. Ya kan? Nah biasanya kalau yang udah pernah dapat pengalaman kayak gitu, spare partnya itu ditandain. Entah diparaf apa-apa, jadi begitu mau dikirim difoto dulu nih, difoto, habis difoto baru dikirim. Begitu ada komplain, ini foto barang yang saya kirim, coba fotoin. Dan beberapa penjual tuh pakai kayak disclaimer ya, baca deskripsi produk, kalau nggak sesuai nggak ada return. Ya, ada yang seperti itu.
Jadi tantangannya banyak ya di online pun. Sebenarnya kalau yang di online intinya kita nyari amannya doang. Cuma ya banyak juga penjual-penjual yang nakal ya kayak gitu. Manfaatin celah gitu. Lu pernah kasus yang paling gede lu alami apa? Dari segi kerugian dan segi energi, maksudnya pernah nggak ada sampai ke polisi gitu? Oh, kalau sampai ke polisi alhamdulillah belum. Cuma ada beberapa barang kalau yang kita beli lewat online nih, kan biasanya kita ada pedagang dari Jawa lah, dari mana, barangnya oke. Cuma kan kita nggak mungkin ke sana ngambil ya kan? Ya udah, karena kita belum saling kenal, transaksi lewat marketplace deh, bisa nggak? Ya udah, kalau tahu barangnya sesuai, gitu. duit udah transfer. Kalau gitu mah cuma komplain-komplain biasa doang ya, dan cenderung kita udahlah udah males. Iya, karena ngurusnya. Apa ya? Buat ngirim ke sananya lagi ongkos kirimnya kita yang tanggung lumayan. Iya. Ya udahlah, ini sembari dijual, siapa tahu masih bisa laku lah. Tapi kayak gitu. Kalau enggak ya ada beberapa yang mendem. Cuma itu biasa lah kalau di outdoor. Barang-barang mendem. Kalau brand paling laku apa ya? Apa nih, lokal untuk interlokal lah. Kalau interlokalnya masih TNF. Karena dia banyak varian ya produknya. Banyak varian dan pengaruh sama film 5 cm waktu itu. Nah ini apa, anak milenial yang nggak tahu, ada satu film yang bisa dibilang merevolusi. Kayaknya udah masuk milenial dah itu. Iya, karena pemainnya juga pemain milenial gitu, siapa Pevita Pierce. Itu bisa dibilang merevolusi kegiatan outdoor juga dalam hal aktivis outdoor yang karbitan juga banyak muncul. Banyak banget di situ. Jadi bahkan gue di Ranukumbolo ketemu bencong naik gunung. Jadi kalau ada pakai high heel juga kan, sampai sana. Jeleknya itu, tapi bagusnya emang dia membangkitkan tren naik gunung lah gitu, karena digambarkan seperti naik gunung gampang gitu. Nah itu sempat saya salah persepsi di situ. Ini paling musiman doang. Paling setahun 2 tahun hilang. Ya kan, karena cuma latahan doang gitu. Ternyata sampai sekarang. Ini mereka walaupun pandemi gini, antrian di booking online di Gunung Gede itu penuh semua. Iya. Walaupun bisa naik apa enggak ya urusan belakangan. Banyak penuh semua. Nah, ngomongin musim, dalam setahun bagi pebisnis outdoor tuh ada masih musim-musimnya masih gitu yang ngaruh ke penjualan. Kalau untuk penjualan ya tetap masih sama kayak yang versi-versi dulu. Penjualan di tahun baru, holiday gitu ya. Sama 17-an. 17-an tuh karena ada semacam tradisi pendaki itu upacara di gunung. Ya. Nah, kalau dulu kan ribuan tuh. Kalau sekarang bukan 17-an pun pengunjungnya ribuan. Nah, satu hal yang bisa dibilang baru ya, karena ada event apa namanya? Indofest. Di Senayan gitu ya. Ini udah edisi keberapa sih? Kalau nggak salah kemarin itu Indofest yang kelima. Itu positif nggak buat pebisnis outdoor? Itu positif, lumayan positif juga. Jadi bisa jadi buat lebarannya orang-orang outdoor juga. Iya. Yang udah lama nggak ketemu bisa ketemu di situ. Kalau dari segi dagangnya lumayan membantu juga. Cuma biaya sewanya lumayan mahal juga. Iya, karena tempatnya beneran di tengah kota kan. Tengah kota. Dan kalau untuk brand-brand tertentu bahkan ada yang ngantri kan? Ada yang ngantri panjang. Kayak macam Dotor kalau untuk tuh kalau lagi diskon luar. Dan Konsina itu untuk produk lokalnya. Itu ngantrinya panjang di situ. Jadi dari pintu masuk event pun itu biasanya ngantri. Iya, tapi pas kemarin karena pandemi itu agak sepi sih. Nah, biasanya kita ngandelin name tag-nya Jo kalau lu masuk ke name tag gue gitu. Maaf nih buat pengurus Indofest ya. Kalau ada pengunjung liar, jadi itu penuh banget beneran. Gue 2 kali kayak datang situ ngantri.
itu beneran kayak apa ya? Iya bener kayak lebarannya orang outdoor. Iya. Pendakinya ngumpul semua. Silaturahmi gitu. Semua divisi ada semua di situ, sampai orang diving, para layang, dari yang kegiatan murah sampai yang mahal. Yang mahal ada. Diving itu termasuk mahal ya. Mahal. Terus bukan jualan juga, banyak kayak seminar gitu ya. Banyak. Training. Banyak pengetahuan, sharing di situ banyak. Cuma kalau untuk kitanya ya fokusnya ke dagangnya. Gitu. Itu menurut lu tertinggi dari segi pengunjung tahun berapa? Indofest? Sebelum yang kemarin ini 2019 2019 ya. Itu tertinggi ya? 2019 tertinggi. Tiap tahun dia meningkat. Dia seminggu ya? Berapa sih? 5 hari biasanya. 4 sampai 5 hari. Itu pas tertingginya tuh 4-5 hari terus? Iya, biasanya itu kalau yang tahun kemarin di hari pertama malah klimaksnya. Hari-hari selanjutnya itu menurun pengunjungnya. Malah pertamanya yang klimaks. Nah, itu kayak gitu. Di dagang-dagang online itu kan suka pakai gimmick influencer ya. Buat outdoor ngaruh nggak sih? Kayak misalnya Egar kan pakai si Kamil ya. Outdoor Pro si Medina Kamil itu. Outdoor Pro ya. Egar tuh Firsa Bersari. Itu ngaruh nggak sih influencer gitu? Ngaruh juga sih. Kalau untuk di penjualan online mereka ngaruh. Karena kan sekarang emang zamannya online kan. Iya. Jadi ya dan seleb tuh dilihat banget sih tuh powernya kan. Oh dia ternyata ini gini. Pengaruhnya tinggi itu. Kitanya aja belum sanggup bayar. Paling kalau dari Lenteng mah akses lenong di satu babak tinggal pilih aja dah gitu kan. Itu lagi tren juga tuh influencer. Iya. Siapa si Darius juga sempat di Eger ya. Untuk yang kan karena Eger sempat bikin film tuh Negeri Dongeng. Itu ada Dariusnya. Banyak influencernya Eger tuh banyak kan. Eger Konsini tuh banyak. Lokal tuh bisa dibilang sekarang Eger megang ya. Untuk sekarang Eger. Iya. Dulu kalau milenial nggak tahu ada namanya Alpina tuh dulu legend itu, juga. Pesaingnya Eger juga ya kan. Eger sama Alpina sama-sama dari Bandung kan? Sama-sama dari Bandung. Tapi duluan Alpina lah. Menurut lo kenapa sih Bandung jadi kayak kiblat? Nah itu nggak ngerti juga ya kenapa bisa pada di Bandung semua ya. Secara umum juga fashion ke Bandung ya. Bandung. Bukan cuma outdoor. Iya. Entah kenapa kebetulan atau orangnya sama nggak sih? Alpina sama Eger ada kayak foundernya yang beririsan nggak? Kalau itu saya kurang paham juga sih. Cuma rata-rata ya dari penggiat juga. Dari penggiat. Karena hobi ya udah coba aja dah kita bikin produk gimana sih gitu ya. Dan yang bikin survive itu Eger pinter mainin bisnisnya. Jadi sekarang mereka main kopi juga kan, kopi shop. Kopi shopnya yang radio dalam ya. Kopi shop. Dan terus sekarang banyak tuh merek-merek lain. Ngikut toko-toko offline banyak yang bikin warung kopi. Iya, dan mungkin cuma Eger yang berani masuk ke mall. Iya sih. Iya. Gue nggak pernah ngelihat yang lainnya juga. Toko lain selain Eger yang berani main ke mall. Gitu. Iya. Jadi dia kayak nyamperin konsumen yang menengah ke atas lah ya, karena mallnya mau bagus juga gitu kayak karena memang pasar dia kan yang menengah ke atas. Jadi teman-teman kalau ada yang kepikiran mau bisnis outdoor dari kita Jo, mudah-mudahan menginspirasi. Cukup menjanjikan, terbukti 17 tahun Jo masih bernafas karena oksigen murah. Yang penting kepercayaan aja sih. Iya, Jo tuh orang-orang bilang legend karena terpercaya produk-produknya nggak pernah jelek lah gitu, karena dia jangan selektif juga sih. Ngambil barang selektif juga. Iya. Kayak Quencha nggak mungkin ada di barang gue. Tetap sih kalau misalnya ada yang pesan kenapa enggak ya kan ya namanya kita jualan. Iya. Cuma nggak difokusin gitu. Jadi kalau benar tadi juga percaya dalam semua bisnis sih, kepercayaan konsumen tuh itu yang paling utama sih. Dan Jo termasuk yang sering ketemu sama pelanggan lu ya, maksudnya dalam event-event Gatnas gitu ya. Dan pergaulan tuh sangat membantu kan. Iya. Lu main di Pendaki, main di Pangrango itu untuk menjaga link bagus banget. Iya, sistem kayak gitu tuh. Jadi kita tetap merangkul mereka gitu. Jadi pernah kita terakhir camping di Megamendung Paseban, semua tendanya produkku semua ya. Hilman Turtle semua. Gue doang Hilman Kota Smart yang kecil karena gue cuma bawa anak satu. Yang lainnya Hilman Turtle Jo semua. Jadi kayak ada inspeksi penjual gitu, barang gue bagus nggak nih, ada yang kesundut nggak nih. Cuma nggak boleh dekat-dekat. Terlalu murah harganya.
Kalau dekat-dekat murah-murah. Iya. Nah ini momok. Nah ini kan namanya komunitas pergaulan ngaruh ke bisnis. Tapi momoknya penjual adalah istilah harga temen. Sering kalau ngadepin gitu. Harga temen sering. Ada yang minta harga temen gitu. Biasanya sih dari saya sendiri malah yang inisiatif sendiri. Yang inisiatif. Oh ya udah. Buat tuh sekian dah, udah. Itu termasuk tapi kadang menjaga pasar aja. Cuma kadang ada aja teman yang malah ngelebihin gitu. Kita udah kasih nih misalnya harga 5.000, kita kasih harga teman 4.000. Karena dia nggak bisa ngitung, Jo. Ya bisa jadi. Matematikanya bego. Gitu. Jadi kita dikasih 7.000 malah. Lu kenapa lebih? Nggak apa-apa sekali-sekali. Gitu. Ya itu kan juga datang dari reputasi juga kan. Kenapa lu punya customer yang royal gitu kan karena ya itu mungkin harga teman yang dimaksud kayak dia tuh kayak gitu kali ya. Nggak ngebanting dagangan temennya. Ada tuh YouTuber lu tahu Panji YouTube terakhirnya ngebahas harga temen. Dia bilang harga temen tuh harusnya harga yang lebih mahal. Karena temen sejati lu tahu bahwa lu jatuh bangun bikin jalan jadi harusnya dia ngerti kan harusnya gue mahalin bukan justru ditawar gitu ya. Jadi temen ketika mau beli doang. Teman ketika ada kebutuhan aja gitu kan. Nggak butuh udah nggak dicari. Oke udah setengah jam lebih sharing soal bisnis outdoor. Thank you Jo. Sip. Jadi sama-sama. Lagi satu lagi terkait nama lu itu kan emang datang dari kegiatan ini kan Jo Hitam. Jadi nama aslinya Firman Wijaya. Firman Wijaya dan gue kenal dari pertama namanya Jo Hitam. Karena ini kan karena kegiatan ini. Ya. Gitu. Jadi kalau hitamnya kelihatan lah dari mana gitu ya. Dari jenggotnya gitu. Aslinya mah dulunya jenggot hitam. Sekarang udah masuk aliran putih kita ya. Dulu Jo tuh keribo sebelum kenal sama Kemo. Oke, gitu aja sharingnya Sohib Jaranlah.id. Kita ketemu di segmen Discover berikutnya di ngobrol lah jangan lupa. Kalau mau lihat di IG boleh lah. Nah, boleh Jo. Promo aja IG lu apa? Jo Hitam. Di Facebook sama Jo Hitam juga. Lu main di Tokped juga? Di Tokped. Pokoknya semua Jo Hitam. Di BL juga. Di BL Jo Hitam, Tokopedia Jo Hitam. Kalau Shopee nggak ada malah. Shopee nggak ada ya? Iya. Bingung kita nggak ada aplikasinya. Iya sih. Nggak tahu kenapa di handphone ini nggak ada. Beneran. Karena Shopee ini sih emang kelasnya lebih ke fashionista, ya, jarang outdoor gitu. Ya, yang mau tahu barang-barang berkualitas silakan kunjungi IG, Facebook, Tokped, Bukalapak. Udah itu Jo Hitam. Udah. Beli lu nggak ada ya? Nggak ada beli. Itu aja. Beli kayaknya ini deh dia buat distributor gitu. Buat yang kenal sih biasanya langsung datang ke Lenteng Agung rumahnya Jo gitu. Yang ada pelangnya rumah dijual. Sampai rumahnya dijual ya. Terima kasih Jo. Sip, sama-sama. Jangan lupa tadi. Sampai ketemu di episode berikutnya.